Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara pencinta channel Matakur yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa dilihat saudara-saudara di belakang saya ini dan di hadapan saya, yaitu kuburan orang-orang Islam, orang-orang yang telah mendahului kita. Kalau amal mereka ketika hidup di dunia baik, insyaallah, maka keadaan mereka pun di dalam kuburnya akan baik. Tetapi kalau amal mereka di dunia buruk, maka bisa dipastikan keadaan mereka pun di kubur saat ini dalam keadaan buruk. Nauzubillah. Jadi kita yang hidup ini, yang masih Allah berikan kesempatan hidup, beraktivitas, bernafas, masih memiliki kesempatan untuk beribadah, masih memiliki kesempatan untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ujungnya nanti tentunya setiap manusia, setiap makhluk pasti mengalami kematian, dan harapan orang beriman ketika ajal menjemputnya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik di akhirnya. Itulah cita-cita seorang muslimin, baik ketika ajal menjemput dirinya. Nah, saudara-saudara, salah satu penyebab orang-orang di kuburnya disiksa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hari ini dikubur, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Salah satu penyebabnya adalah karena ketika di dunia dia termasuk golongan orang-orang yang tidak pandai bersyukur nikmat Allah. Orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Dikasih Allah kesehatan, dia tidak mensyukurinya, dia mengkufurinya. Makanya Allah murka, benci sekali kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Malah nikmat yang Allah berikan kepadanya itu dibuat dia untuk menjauhkan diri kepada Allah. Dia punya sepeda motor, dia punya mobil, tapi mobilnya tak pernah parkir di masjid. Maksudnya untuk dibawanya sepeda motornya untuk sholat berjamaah, tidak pernah. Padahal dulu waktu belum punya sepeda motor, dia rajin ke masjid. Waktu belum punya mobil, dia rajin ke masjid. Sudah punya mobil, sudah punya harta banyak, nggak pernah ke masjid. Artinya nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia tidak syukuri. Dia tidak jadikan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah murka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku tambah. Dan jika engkau tak mensyukurinya, ingat azabku bersangatan pedih. Jadi kuncinya dua. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah. Misalnya dikasih Allah sepeda motor, kita bersyukur, insya Allah di tahun depan atau di tahun ini juga Allah tambah rezeki itu dengan mobil misalnya. Lalu kemudian kalau kita malah mengingkarinya, ingat Allah akan hadirkan kepada kita azab, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Azab di dunia itu apa? Bisa saja misal tidak tenang hati, dikasih Allah berapapun harta kepadanya, berapapun uang, berapapun jabatan, apapun jabatan yang diberikan kepadanya, nggak pernah puas. Ini salah satu bukti azab Allah kepadanya waktu di dunia, akibat dari tidak mensyukur nikmat Allah. Jadi saudara-saudara, menjadi sebuah keharusan, kewajiban sebagai muslim untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada di dunia.
Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali nikmatnya yang diberikannya kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung nikmatku, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kadang-kadang sepintas kita bingung dengan ayat ini. Kok nggak bisa dihitung? Padahal sekarang sudah canggih. Dulu iya tidak ada kalkulator, payah hitungnya. Sekarang udah canggih, ada kalkulator, ada Microsoft Excel, berapa digit pun bisa dihitung angkanya. Tapi Allah katakan la tuhsuha, tidak dapat dihitung. Nah, pertanyaannya sebelum kita jawab, nikmat itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan nikmat itu? Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat Allah, ternyata dapat kita jawaban bahwa yang dimaksud dengan nikmat itu adalah keuntungan. Jadi keuntungan itu adalah nikmat. Misalnya kita berdagang, modal kita 100.000, lalu kita dagangkan dagangan kita yang modal 100.000 itu, dapatlah 120.000, untung 20%. 20.000 dari 120.000, 20.000-nya itu adalah keuntungan. Nah, itulah disebut dengan nikmat. Jadi nikmat itu adalah keuntungan. Keuntungan dari mana? Dari modal. Misalnya lagi kita jualan sembako, modalnya 20.000, kita jual 23.000, untung 3.000, maka 3.000 itu adalah nikmat. Nikmat dari mana? Dari modal. Modal 20.000, untung 3.000. 3.000 adalah nikmat. Pertanyaannya, berapa modal kita sebenarnya hidup di dunia ini diberikan Allah? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Berapa modal kita sebenarnya hidup di dunia ini? Saudara-saudara, modal kita di dunia ini adalah 0. Kok bisa 0? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Artinya apa? Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bayi yang telanjang. Artinya 0. Berarti dari ayat ini kita melihat la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Artinya modal manusia lahir ke dunia ini 0. Tidak punya modal. Belum ada bayi lahir dari rahim ibunya bawa baju, gak ada. Belum ada kita ketemukan bayi yang lahir ke dunia udah tiba-tiba dapat dia cakap, bicara, gak ada. 0. Bodoh. Lalu Allah tambahkan wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah, kami berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, hati, afidah, qalila, sedikit sekali yang pandai bersyukur. Nah, jadi modal kita di dunia ini, saudara-saudara, 0. Nah, berarti kalau modal kita ke dunia ini Allah berikan 0, semua yang kita miliki, apapun namanya yang Allah berikan hari ini, apapun kita dapati, adalah merupakan nikmat. Coba, kalau kita kembalikan ayat tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bisa nggak kita tulis secara rinci? Udah berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita dari kita bayi sampai sekarang ini? Apa-apa aja nikmat udah Allah berikan kepada kita dari mulai kita lahir sampai sekarang ini. Gak ada bisa ngitung. Gak ada bisa menulis secara rinci. Mau pakai apapun gak bisa. Itulah makna salah satu adalah jika engkau hitung nikmat Allah, tidak akan dapat engkau menghitungnya. Kenapa? Karena banyak sekali semua yang Allah berikan, apapun yang kita hadapi di dunia ini, dari kita mulai hidup, dari kita mulai bangun sampai tidur kembali, adalah nikmat, nikmat dan nikmat. Bahkan jatuh pun kita di sepeda motor, luka pun kaki kita, benjol pun kening kita, itu adalah merupakan nikmat. Kenapa? Karena modal kita di dunia ini adalah 0. Sementara keuntungan, kemudahan, nikmat adalah keuntungan dari modal.
modal nol, berarti kita tak punya modal apa-apa. Apapun yang kita miliki semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.